Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriyono, masih pada tutorial PHP dasar. Dan ini adalah video yang ketiga, kita akan belajar tentang tipe data pada PHP. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel di PHP. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tipe data pada PHP. Nah, semua bahasa pemrograman itu memiliki tipe data. Ya, tipe data ini bisa dikatakan sebagai tipe dari isi sebuah variabel atau nilai sebuah variabel ya. Kalau di video sebelumnya kita belajar variabel yang memiliki nilai, jadi nilai itu bisa berupa huruf atau bisa berupa angka. Nah, sekarang tipe data ya, jadi tipe data ini adalah sebuah tipe atau jenis data yang diterima sebagai nilai sebuah variabel. Nah, seperti itu saja. Mungkin untuk lengkapnya kalian bisa browsing apa itu pengertian dari tipe data ya. Namun untuk mudah dipahami, saya akan sampaikan tipe data itu adalah tipe atau jenis data yang diterima sebagai nilai sebuah variabel. Nah, di dalam PHP itu ada tipe data yang pertama ya. PHP itu ada tipe data yaitu string. Nah, tipe data string ya, tipe data string itu tipe data yang berbentuk teks. Jadi dia berbentuk teks ya, bentuk teks. Kemudian untuk penulisannya, untuk cara penulisannya adalah diletakkan di antara tanda petik. Nah, gitu. Contoh ya. Petik. Contohnya begini. Hari Aspriyono ya, begitu. Kemudian kalau dia dituliskan lengkap dalam variabel ya begini, misalkan nama sama dengan begini, Hari Aspriyono. Oke. Kemudian yang kedua ada tipe data yang namanya integer. Integer ya. Apa itu integer? Jadi kalau tipe data integer itu tipe data yang berbentuk angka. Berbentuk angka. Ya. Lebih tepatnya itu angka bilangan angka atau bilangan bulat ya, bilangan bulat atau disebut sebagai bilangan asli ya. Untuk penulisannya tidak perlu tanda kutip, tidak perlu tanda petik atau tanda kutip ya, gitu. Contoh ya, contohnya ya misalkan 33 gitu. Nah, kalau dituliskan lengkap dalam variabel misalkan umur sama dengan 33 begini. Atau mungkin kalau misalkan harga gitu ya, harga bisa juga harga misalkan 20.000. Nah, begitu penulisannya. Itu tipe data integer. Kemudian untuk tipe berikutnya yaitu tipe data float. Nah, tipe data float ini bentuknya angka namun dia pecahan dan berbentuk angka pecahan atau desimal ya. Angka atau desimal. Nah, untuk penulisannya itu menggunakan tanda
titik, tanda titik ya, titik. Nah begitu, menggunakan tanda titik. Contohnya begini, misalkan 2,5. Nah dari titik itu untuk ini ya, apa namanya, memisahkan desimalnya menggunakan titik. Kalau ditulis lengkap bisa begini, misalkan berat ya sama dengan 2,5. Nah begitu. Atau mungkin nilai ya, nilai UTS, nah gitu, sama dengan misalkan 7,5. Nah begitu. Nah itu untuk tipe data float. Jadi itu adalah bilangan pecahan ya. Kemudian ada tipe data boolean ya. Nah tipe data boolean ini hanya memiliki dua nilai ya, hanya memiliki dua nilai atau dua value, yaitu true dan false. Nah hanya itu saja, atau 0 dan 1. Nah begitu. Jadi biasanya ini digunakan untuk memeriksa nilai kebenaran. Ini biasa digunakan untuk periksa nilai kebenaran ya pada sebuah data itu ya. Nah untuk cara penulisannya, contoh penulisannya gini. Jadi contohnya ya, kalau nilainya ya false gitu ya, atau true gitu. Nah kalau untuk penulisan lengkapnya begini, misalkan menikah ya, menikah dengan true. Nah, jadi untuk memeriksa apakah dia sudah menikah atau belum. Kalau true berarti menikah, kalau false ya berarti belum menikah gitu. Oke, itu untuk boolean. Nah berikutnya ada namanya tipe data array ya. Nah tipe data array ini itu tipe data yang menyimpan banyak nilai di dalam sebuah variabel. Jadi ini tipe data yang menyimpan banyak nilai pada variabel gitu ya. Kalau misalkan kita ibaratkan tuh ya, misalkan sebuah kardus gitu, kita bisa isi di situ buku, kita bisa isi di sana misalkan pena, kita isi juga pensil gitu ya contohnya ya. Jadi contohnya ya cara penulisannya itu gini, array buka kurung. Nah misalkan ini buku, koma, kemudian pensil, koma, ballpoint gitu ya, atau pena gitu ya. Nah seperti itu contohnya. Kalau dituliskan lengkap misalkan gini, variabel anggap saja di sini kotak, bukan kotak ya, misalkan alat tulis sama dengan array kurung buku, pensil ya, ballpoint. Saya anggap saja seperti itu, titik koma. Nah ini penulisan variabel yang berisi sebuah tipe data array. Nah sebenarnya masih ada tipe data yang lain seperti tipe data objek, kemudian tipe data null, tapi kita akan belajar 5 tipe data ini ya nanti ya. Ada string, integer, float, boolean, dan array. Ini adalah tipe data yang sering digunakan dalam
pemrograman PHP. Nah, sekarang kita akan praktekkan satu persatu dari masing-masing tipe data ini. Saya simpan dulu, kemudian kita kembali ke editor kesayangan masing-masing. Saya menggunakan Visual Studio Code dan saya akan membuat sebuah file baru namanya tipe data .php ya. Nah, kita mulai dengan seperti biasa, kita buat pembukanya dan penutupnya. Nah, kita akan mulai dengan tipe data string. Tipe data string ya. String. Nah, kita buat sebuah variabel. Variabelnya misalkan tadi nama sudah, kita coba yang lain lah ya. Jangan nama saja gitu. Tapi di sini misalkan nama barang. Nah, nama barang sama dengan misalkan kita isi dengan barangnya adalah kita isi sebuah apa nih? Misalkan audio interface. Nah, interface. Nah, titik koma jangan lupa. Nah, itu berdata string. Kemudian kita buat ini tipe data integer. Integer itu misalkan harga barang sama dengan kita buat 650.000 ya, 650.000. Kemudian tipe data float. Oke, float misalkan beratnya ini misalkan 1,5. Nah gitu. Kemudian tipe data float sudah boolean. Ya. Nah, misalkan di sini baru, apakah dia baru gitu ya, kita buat true. Kemudian tipe data array. Ini mereknya array. Nah, misalkan di sini mereknya XOX. Nah, kemudian Focusrite. Nah, kemudian kita misalkan buat mereknya, saya nggak tahu pasti ya ini merek-mereknya apa, tapi saya ini aja lah ya, misalkan XOX, kemudian Focusrite, kemudian saya buat aja misalkan mereknya Saramonic gitu ya, Saramonic. Nah, nggak bisa 3 seperti itu. Nah, 1 2 3 4 5. Oke, ini contoh penulisan variabel yang berisi tipe data string. Ini berisi tipe data integer, tipe data float atau bilangan desimal ya, dan juga boolean serta array. Nah, sekarang untuk mengeceknya ya, kita coba cek nih. Kita coba cek. Jadi kita bisa mengecek masing-masing tipe data itu. Jadi kalau di PHP itu untuk mengisi nama variabel kita nggak perlu menuliskan tipe datanya ya. Jadi cukup sama dengan apa. Jadi PHP sudah bisa mendeteksi sendiri tipe data yang ada di dalam variabel-variabel itu. Jadi kita bisa cek tipe datanya dengan menggunakan fungsi vardam ya. Nah, misalkan ini vardam kurung. Nah, di sini kita akan cek nama barang. Nah, gitu. Kita lihat untuk nama barang ya, tipe data string, dan kita lihat hasilnya di sini. Nah ini ya tipe data. Nah, jadi ternyata nama barang itu tipe datanya string, panjangnya 15, kemudian nilainya adalah audio interface. Jadi PHP sudah tahu bahwa itu tipe data string, panjangnya 15 dan nilainya adalah audio interface. Nah, kemudian kita coba cek semua ya. 2, 3, 4, 5. Nama barang, kemudian tadi nomor 2
harga barang, kemudian berat. Oh, berat aja ya, berat. Kemudian baru, kemudian merek. Nah, gini, merek. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, gini. Tapi supaya ini kita kasih ini ya, kita kasih echo PR. Oke, kita kasih PR. Nah, begini. Sekarang kita reload kembali. Nah, begini ya. Jadi yang pertama audio interface, itu tipe datanya string. Yang kedua ini int, itu berarti integer, ini nilainya. Yang berikutnya adalah float, nilainya 1,5. Kemudian berikutnya boolean, bernilai true, dan array. Nah, array ini agak unik ya, agak unik. Jadi panjang sekali penjelasannya di sini. Array 3 ini maksudnya adalah array dengan panjang 3 indeks. Nah, untuk indeksnya ini pertama tipe datanya string ya, indeks ke 0-nya tipe data string, panjangnya 3, nilainya ini. Indeks 1, nah ini. Kemudian indeks 2 ini, seperti ini. Ya, nanti ke depannya dengan memahami ini, insya Allah di praktek-praktek yang berikutnya itu kita akan mudah kalau kita sudah tahu masing-masing tipe data ini ya. Jadi kalau string ya untuk menampilkan karakter yang berbentuk huruf gitu, atau bisa berisi kalimat, bisa berisi kata ya. Kalau integer itu bilangan bulat, float itu pecahan atau desimal, boolean itu hanya memiliki 2 nilai ya, true false, yang fungsinya nanti untuk mengecek atau untuk memvalidasi sebuah nilai atau sebuah data gitu ya. Kemudian kalau array itu berarti bisa menampung banyak nilai ya. Dan array itu memiliki indeks yang dimulai dari 0, 1, 2. Jadi kalau dibilang array panjangnya 3, itu artinya 0, 1, 2 gitu. Ya. Kita kembali ke codingnya sini. Oke, sampai di sini mungkin untuk pemahaman atau belajar tentang tipe data di PHP ya. Untuk memanfaatkannya nanti ya kita akan belajar lebih lanjut. Setelah video ini insya Allah kita akan pelajari tentang manipulasi string pada PHP ya. Oke, silahkan dicoba-coba dengan nama variabel yang berbeda, isinya dicoba-coba dengan nilai-nilai yang lain. Dan jika ada pertanyaan silahkan mengisi di kolom komentar di bawah video ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.